Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Rafael Nazura. Mudah-mudahan teman-teman selalu diberikan kesehatan, diberikan nikmat, umur yang cukup panjang, sehingga teman-teman bisa dapat mampu untuk bersyukur dan juga mampu untuk bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan di lingkungan kita sehari-hari gitu ya teman-teman. Dan juga saya tak lupa untuk mengingatkan kepada teman-teman untuk mematuhi semua protokol kesehatan, bahwasannya PPKM masih belum berakhir dan juga kita belum tahu PPKM mau sampai kapan berakhirnya. Tapi yang jelas teman-teman semua harus bisa mengikuti aturan daripada pemerintah dan juga harus patuhi daripada aturan-aturan yang sudah berlaku. Jika pemerintah sarankan untuk kalian tidak mudik, alangkah baiknya teman-teman tidak mudik ya. Lebih baik teman-teman merasa kangen daripada teman-teman menyebarkan virus di kampungnya sendiri gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, kali ini Rafael Nazura mengangkat sebuah tema yang cukup menarik di HUT kemerdekaan RI kemarin, yaitu apa sih yang mau Rafael bahas itu ya. Oke teman-teman kemarin ngeliat nggak pakaian yang digunakan oleh Presiden RI kita, oleh Pak Insinyur Joko Widodo dan juga Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin itu apa? Nah teman-teman nonton nggak kira-kira? Entah itu teman-teman kalau misalkan nggak sempet nonton itu di YouTube atau di TV ya. Kalau teman-teman 17-an nggak ada lomba ya, teman-teman bisa mungkin ada yang nonton di TV, mungkin ada yang paham apa yang dimaksud dengan saya ini, silakan komentar di bawah. Kalaupun teman-teman belum tahu, pasti teman-teman udah baca thumbnailnya dong, pasti teman-teman udah baca thumbnail, udah baca udah baca temanya gitu ya teman-teman. Ya, hari ini Rafael Nazura akan membahas pakaian adat yang digunakan pada saat upacara HUT RI yang ke-76, yaitu pakaian adat Lampung. Oke, teman. Jadi apa sih yang ingin Rafael saya sampaikan di video kali ini? Oke, teman. Ini menyangkut kepada pakaian adat gitu ya teman-teman. Mungkin teman-teman udah nggak asing lagi ya, mungkin teman-teman udah nggak aneh lagi ketika ada orang-orang yang menggunakan pakaian adat. Misalkan pada saat di acara pesta pernikahan, nah itu biasanya dari pihak wanita dan juga pihak pria biasanya menggunakan pakaian adat. Dan biasanya itu di jam pertama, biasanya itu mungkin keinginan dari misalkan dari pihak laki-laki untuk menggunakan pakaian adat Jawa, ataupun di sesi 2 ataupun di jam kedua atau jam resepsi gitu ya teman-teman, itu menggunakan pakaian adat si pihak perempuan, taruhlah menggunakan pakaian Sumatera Selatan gitu ya teman-teman, atau Palembang gitu ya teman-teman. Nah di sini artinya banyak sekali pakaian adat yang beragam sekali, beragam, dan juga banyak filosofi dari pakaian adat tersebut. Dan juga baju adat ini juga memiliki sebuah arti ya, masing-masing baju adat tersebut ya teman-teman. Entah itu maupun kita menggunakan songket atau menggunakan, istilahnya kalau orang Sulawesi mungkin menggunakan baju bodoh gitu ya. Ini baju bukan ngatain bodoh ya, emang bajunya itu baju adat yang songket-songket baju bodoh gitu teman-teman, yang di Makassar gitu biasanya. Dan juga biasanya baju adat yang menarik juga itu kalau di Sulawesi, taruhlah di Makassar gitu ya teman-teman, itu biasanya memiliki keunikan. Tahu nggak keunikannya apa teman-teman? Selain ada songket dan juga ada baju perempuan yang itu tadi saya sebutkan, juga memiliki peci ya teman-teman, peci dengan warna
coklat dan emas atau gold gitu ya teman-teman. Nah, artinya kalau teman-teman di sini masih mengoleksi ya istilahnya, kalau ada saudara-saudara teman-teman yang menikah dan juga teman-teman istilahnya membelilah pecinya gitu ya. Dan juga biasanya setiap pernikahan itu juga ada upacara adatnya teman-teman. Baik itu dari segi upacara dari Sunda, Jawa, Sumatera sampai dengan daerah-daerah di Nusantara. Biasanya setiap memasuki pelaminan gitu ya teman-teman, biasanya itu ada adat ya, ada adat dari keluarga ataupun dari pihak pengantin pengen diadakan adat, mungkin ya bisa deh gitu. Jadi mungkin depan ini misalkan depan pengantin, nah depannya lagi pengiring atau pemimpin adat untuk ke panggungnya misalkan seperti itu. Kalau di Sunda teman-teman, kalau di Sunda itu ada adat yang menggunakan payung emas gitu ya teman-teman, payung lah istilahnya, pengantinnya ditutup payung. Dan ada kisah filosofi mungkin langgeng sampai dengan kakek nenek. Nah di situ ada aki-aki gitu ya, aki-aki, kemudian ada nini-nini atau nenek-nenek yang mungkin berfilosofi. Kalau di Sunda itu mungkin ya teman-teman, karena saya orang Sunda, filosofinya mungkin agar langgeng pernikahan hingga kakek nenek, agar bahagia selalu sampai nanti kakek nenek, sampai dengan nanti di akhir hayatnya mungkin ya gitu teman-teman. Tapi ini kalau dibahas di mana, di kemerdekaan Indonesia ini, mungkin setiap tahunnya dari setiap acara pasti Presiden Republik Indonesia dan juga wakilnya menggunakan baju adat yang berbeda-beda. Misalkan nih teman-teman, di HUT RI yang ke-74 misalkan menggunakan pakaian khas Betawi. Kemudian nanti di HUT RI yang ke-75 apa gitu kan, misalkan baju Jawa gitu ya teman-teman. Dan juga sebetulnya kita ini juga harus mencintai pakaian adat yang ada di Indonesia. Dan juga teman-teman, saya ingin informasikan kepada Anda, pakaian adat itu harus dilestarikan teman-teman. Dilestarikan agar apa? Agar ketika kita menikah nanti, kita masih ada keunsuran budaya khas Nusantara. Jadi kita menikah bukan hanya menganut atau mengikuti budaya Barat, yang istilahnya kita menikah hanya menggunakan gaun atau menggunakan jas dengan dasi kupu-kupu. Tapi kita juga harus mengingat bahwa Indonesia memiliki baju-baju adat di setiap daerahnya teman-teman. Mungkin pasangan teman-teman ada yang dari Sabang sampai Merauke, dari pro lainnya yang ada di Indonesia, mungkin pakaiannya diminta pasti pakaian adat. Atau kalau teman-teman udah kebawa budaya Barat, biasanya menggunakan apa sih? Jas gitu kan, jas, dan juga menggunakan pakaian lain gitu ya. Kecuali memang kalau teman-teman melamar dari anggota, misalkan anggota kepolisian atau anggota dari TNI dan Polri, itu biasanya bajunya baju kedinasan gitu, atau baju yang ada baretnya biasanya itu teman-teman. Dan juga di setiap pernikahan juga adatnya berbeda-beda, baik itu dari Padang berbeda-beda juga adatnya sebelum pengantinnya masuk. Palembang beda juga. Kemudian yang unik dari daerah saya Sunda itu adalah ketika kita menikah ya, atau ketika saudara kita menikah, kita pasti melihat upacara injak telur ya. Injak telur yang nantinya akan diinjak oleh sang suami, dan nanti sang istri akan menyucikan kaki si suami itu teman-teman, yang udah halal, yang udah sah gitu ya teman-teman. Itu biasanya ada di adat-adat Sunda. Dan juga di tradisi ya, di
perkawinan Sunda itu biasanya ada saweran teman-teman, ada saweran dari pihak dari mempelai gitu teman-teman, entah itu berapa perak atau entah itu dikasihnya berapa gitu, pokoknya ada sawerannya. Jadi berebut lah orang-orang memperebutkan sawerannya itu sendiri gitu teman-teman. Itu sih kalau di adat orang Sunda gitu ya teman-teman. Dan juga lagunya juga berbeda-beda. Kalau nggak salah untuk Palembang, karena saudara saya juga ada yang dari Palembang, itu menggunakan lagu Gending Sriwijaya. Kalau untuk lagu Padang biasanya khas lagu pernikahan Minangkabau. Kemudian untuk lagu yang nikah yang daerah Betawi biasanya ada Palang Pintu. Dan juga kalau untuk Jawa Barat biasanya ada lagu-lagu Sunda yang lagu-lagu yang mengiringi pernikahan tapi dinyanyikan dalam bahasa Sunda gitu teman-teman. Dan ini sama sih teman-teman, harusnya kita harus melestarikan gini ya, harus melestarikan baju-baju adat tersebut. Makanya presiden kita Pak Jokowi mungkin memakai pakaian itu karena menurut dia ada filosofinya di setiap baju adat, dan menurut dia juga ada cerita dan ada pelestarian di dalam penggunaan baju adat itu sendiri teman-teman. Makanya teman-teman yang belum memperhatikan gitu ya teman-teman, pakaian adat daripada Bapak Jokowi kemudian dari Bapak Ma'ruf Amin itu bagaimana, silahkan kalau misalkan muncul di Instagram boleh dikepo-kepoin, dicek di Instagram. Kalau misalkan ada di YouTube boleh banget untuk cek gitu ya, di lihat tuh apa sih makna daripada pakaian adat itu sendiri. Dan bahkan biasanya tamu-tamu kenegaraan itu ketika diundang ke istana negara, biasanya mereka itu atau para beliau ini menggunakan baju yang berkebaya atau berbatik gitu ya istilahnya. Dan istilahnya juga ini untuk acara formal gitu ya teman-teman, dan bukan acara yang non formal gitu istilahnya. Kalau kita non formal biasanya masih bisa pakai sendal biasa, tapi ini tidak teman-teman. Hampir semua tamu rata-rata berpakaian rapi dan juga menggunakan sepatu hitam rata-rata. Nah itu teman-teman. Dan juga arti daripada baju adat tersebut adalah mungkin ya untuk rakyat Indonesia ini melestarikan gitu teman-teman. Jangan sampai yang kita ingat ini bukan budaya kita, tapi budaya barat yang kita ingat gitu loh teman-teman. Atau perkawinan dengan cara kebudayaan barat gitu teman-teman, menggunakan dasi dan segala macamnya. Jadi kalau baju adat Indonesia masih ada, ngapain ngambil budaya barat gitu kan teman-teman. Lah kan kita juga udah punya baju adat masing-masing tiap daerah, tergantung kemauan dari pihak keluarga itu mau pakai adat kayak gimana atau mau yang seperti apa gitu kan teman-teman. Mau pakai kris atau payet. Biasanya kalau di Jawa itu ada kris biasanya di belakang si pengantin atau belakang si para panitia. Ataupun juga kalau di komunikan di Jawa itu ada yang namanya among tamu, pagar ayu, dan yang lainnya. Ada juga ada basement atau teman terbaik gitulah istilahnya, yang mengiringi perkawinan si temannya itu yang nikah, yang benar-benar best friend gitu, yang benar-benar dekat banget sama kita, sehingga mempercayakan kalian untuk dipakaikan baju adat dan mengikuti prosesi pernikahan temannya hingga selesai gitu, biasanya seperti itu. Contohnya kemarin 2 tahun lalu seperti Arif Muhammad. Nah, beliau menikah. Oh ya, Arif Muhammad orang Batam. Kemudian si Tipang itu adalah orang Jawa, orang Kebumen. Otomatis yang dipilih adalah adat Jawanya, dan otomatis Arif Muhammad juga dikalungkan dengan kris dan menggunakan baju merah yang cukup anggun dihiasi dengan belangkon hitamnya. Kemudian
Untuk basementnya itu sendiri menggunakan kostum yang sama tapi berwarna ungu gitu ya teman-teman. Jadi banyak sekali keunikan, apalagi di nikahannya putri Presiden RI Kahiyang Ayu dan juga Bobi Nasution menggunakan baju adat juga mereka, dan bahkan menggunakan ribuan tamu yang mungkin terbatas ya teman-teman gitu. Nah intinya apa teman-teman, pesan yang ingin saya sampaikan, yuk teman-teman, kalau presiden kita menggunakan pakaian adat, artinya untuk rakyatnya, untuk bisa melestarikannya, untuk bisa menyimpannya dengan baik, dan juga bisa mengamanahi untuk menjaga cagar budaya dari para leluhur yang sudah diturunkan kepada kita, dan kita harus menjaganya gitu teman-teman. Yang diwariskan leluhur apa teman-teman? Yaitu baju-baju kebaya, payet dan segala macamnya yang diwariskan kepada kita. Nah, kalau misalkan kita memiliki pasangan, dia nggak ada suku apa-apa, netral gitu, otomatis juga bingung gitu teman-teman, kita mau pakai baju apa, kebaya seperti apa. Rata-rata nggak mungkin lah teman-teman, masa mereka menikah itu menggunakan batik aja, kan nggak mungkin. Rata-rata mereka menggunakan baju adat daerah masing-masing gitu teman-teman. Dan juga adat yang masih dilestarikan adalah pelaminan teman-teman. Biasanya kalau di barat ya, pernikahan yang mengikuti budaya barat adalah polosan. Rata-rata pakai pakai pelaminan putih polos aja. Kalau di Nusantara itu yang menggunakan pakaian adat, biasanya pelaminannya juga dihiasi oleh adat-adat, misalkan seperti adatnya Palembang, adatnya Minang, dan adatnya Sunda itu sendiri gitu teman-teman. Jadi setiap daerah, setiap baju daerah, setiap baju-baju kebesaran di adat itu memiliki makna ataupun arti sendiri itu teman-teman, atau memiliki baju kebesarannya itu sendiri, dan juga memiliki satu arti yang artinya kita harus melestarikannya, dan juga ya harus kita pakai ketika kita menikah di kemudian hari gitu loh. Jangan sampai kita lupa dengan adat kita sendiri. Misalkan kita orang Jakarta menikah dengan orang taruhlah orang Bali gitu ya. Biasanya orang-orang Bali juga menggunakan pakaian adat, tapi kalau kita orang Jakarta bisa disatu padukan gitu loh. Jadi artinya mungkin pesannya gini ya teman-teman, berbeda-beda daerah tapi Indonesia itu harus tetap satu ya. Walaupun kita berbeda suku daerah ya, walaupun berbeda daerah, misalkan pasangan kalian dari Jawa, kemudian kalian dari Sunda, itu artinya berbeda-beda itu tidak masalah teman-teman, asalkan kita masih mempersatukan adat dan kebudayaan dan adat istiadat di perkawinan itu sendiri teman-teman. Dan juga saya juga melihat teman-teman, berbeda sekali ketika pernikahan yang menggunakan jas dibandingkan pernikahan yang menggunakan baju daerah atau baju adat gitu. Bahkan saya wisuda kelas 6 beberapa tahun lalu itu menggunakan baju adat Palembang, karena tahun lalu itu menggunakan baju Palembang. Dan juga pada beberapa tahun kebelakangan sekolah mengadakan graduation atau kelulusan dengan tema Minang, otomatis kami juga menggunakan baju Minang gitu teman-teman. Kemudian kemarin saya wisuda kelas 3 SMP itu menggunakan baju adat Kalimantan. Nah itu teman-teman, artinya di sini kita ini berbeda-beda, kalian berbeda, saya berbeda, tapi intinya kita bersatu, kita tetap rukun, tetap damai. Walaupun kita di sini berbeda daerah, berbeda prinsip, berbeda kebudayaan, dan berbeda
cara kita untuk menggunakan untuk menjadi seorang teman-teman. Jadi istilahnya secara gampangnya, ketika teman-teman menjadi warga Indonesia atau memiliki kebudayaan, misalkan tangga teman-teman orang Minang atau orang apa gitu kan, nah mereka otomatis memiliki adat dan juga memiliki karakter. Nah, kalian walaupun kalian orang Sunda, ya walaupun kalian orang Sunda, orang Bali dan orang-orang yang ada di Indonesia, pasti di setiap di setiap rumah itu memiliki karakter tersendiri. Ya mungkin ada yang karakternya kental dengan bahasa Batak, atau kental dengan bahasa Minang, atau kental dengan bahasa Betawi, atau kental dengan bahasa Sunda gitu teman-teman. Kadang kalau Sunda udah kecampur dengan Indonesia gitu ya, udah lama pakai bahasa Indonesia, iya tuh kumaha gitu, iya aa mau apa gitu, nanti neng ambilin ya, pasti berbeda gitu ya teman-teman bahasanya. Mungkin kalau orang-orang Sumatera biasanya ada kalimat misalnya horas bro ya gitu kan, biasanya kalimat sampaan gitu ya, kalimat gaul gitu ya. Kalau di Jakarta mungkin apa kabar bang, sehat lu bang, nah pasti gitu tuh kalau misalkan kalau di adat-adat di Jakarta. Panggilannya juga beda teman-teman. Kalau kita misalkan kalau di budaya barat manggil istri paling beb, dedi atau apa. Kalau mungkin kalau Sunda dipanggilnya kalau di Jakarta gitu, Jakarta dulu deh, manggilnya nya, babe. Kemudian kalau Bandung manggilnya bapak, ibu, emak. Terus uut. Nah biasanya panggilnya itu. Biasanya panggilnya itu teman-teman. Kemudian biasanya juga mereka juga kental dengan kebudayaan mereka. Otomatis kalau misalkan kita nih datang ke misalkan rumah tetangga kalian, misalkan orang berbeda daerah, misalkan Kalimantan gitu ya teman-teman, pasti masakannya juga khas Kalimantan dan juga persis sekali dengan masakan Kalimantan gitu teman-teman. Biasanya keunikan kita, keunikan masyarakat, keberagaman kita, suku daerah di Indonesia ini adalah dari makanannya.